Nah, pemirsa kita kembali lagi di Insert. Saya ingin tanya sama Pet. Pet, kalau misalnya ngomongin masalah film Virgin, kamu ingatnya dan menurut kamu siapa saja pemainnya? Pemainnya itu ada Laudya Chintya Bella. Ya, benar. Terus sama Ardina Wirasti. Nah, Ardina Rasti. Satu lagi? Angie. Nah, bener kan? Bella, Ardina Rasti ini kan kita masih suka lihat di layar kaca di layar hiburan kita ya. Yes, kalau Angie? Angie, aku baru ketemu dia kemarin di Rumpi. Cerita dong Angie ini kemana aja? Jadi Angie ini sama ini dia hijrah ke London. Ke Inggris ya? Ke Inggris. Ya, ke London, Inggris. London, Inggris. Mengikuti suaminya karena suaminya itu polisi di sana. Bekerja di sana. Dan dia itu bukan warga negara sana. Ya, jadi maksudnya dia orang Indonesia yang tinggal di sana. Tinggal di sana. Dan sekarang Angie ini kembali ke Indonesia, ya kan? Dan juga ingin mengajarkan putra-putrinya sekaligus juga untuk berbahasa Indonesia karena kan lahir dan juga tinggal di sana, begitu ya. Nah, informasi dari Angie yang kita akan kangen-kangenan nih sama Angie ya kan, ini menjadi informasi terakhir di Insert pagi kali ini dan kita harus pamit dari Anda semua. Nanti siang akan hadir Insert siang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Insert pagi besok hadir lagi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans TV milik kita bersama. Ciao. Pasti Anda familiar dengan film yang pernah melejit pada akhir tahun 2004 lalu dengan judul The Virgin. Film yang berkisah tentang persahabatan 3 remaja perempuan itu membuat persahabatan di dunia nyata oleh Laudya Chintya Bella, Ardina Rasti, dan Angie Yulia makin erat. Pada era tahun 2000-an, mereka bertiga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat. Meski seiringnya waktu, ketiganya memiliki jalan hidup mereka masing-masing. Satu dari 3 orang tersebut yaitu Angie Yulia atau Angie Virgin yang mulai tidak terlihat lagi di layar kaca. Kabar pun datang ketika pada bulan April tahun 2008 silam, Angie dipersuntik oleh lelaki bernama Habibie Shah. Pria yang berprofesi sebagai seorang aparat keamanan di kota London, Inggris itu menikahi Angie di kota tempat kelahirannya, yaitu Serang, Banten. Dari pernikahannya, Angie dan Habibie dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Sarah Abi dan Elias Aidan Dude Shah. Dalam usia pernikahan yang berjalan 4 tahun, Angie menjalani hubungan jarak jauh dengan Habibie yang berprofesi sebagai polisi di luar negeri. Namun pada tahun 2012, akhirnya Angie dan anak-anaknya menyusul sang suami untuk tinggal di kota London. Dunia hiburan pun ditinggalkan oleh Angie dengan fokus menjaga suami dan mendidik kedua anaknya. Setelah 5 tahun menetap di London, akhirnya Angie kembali ke Indonesia. Ia datang pada akhir Desember tahun 2016 lalu. Ditandai dengan kembalinya ia membintangi sebuah judul film yang akan hadir pada bulan September mendatang. Saat itu tim Insert selesai menjadi bintang tamu program Rumpi. Angie berbagi cerita tentang rasa rindunya terhadap Indonesia dan dunia hiburan yang sempat membesarkan namanya. Tak hanya itu, ada misi lain yang dibawa Angie ketika kembali ke Indonesia bersama dengan kedua anaknya. Itu salah satunya, tapi aku kesini maksudnya itu pengen bawa anak-anak aku supaya belajar budaya Indonesia, memperlancar lagi bahasa Indonesianya, juga agama. Jadi aku pikir lebih baik untuk bawa mereka mumpung masih kecil untuk kesini gitu, supaya akarnya kuat. Perempuan berusia 34 tahun itu menuturkan prioritas utama kehadirannya di Jakarta adalah untuk mengenalkan kedua anaknya akan budaya Indonesia. Tak hanya itu, sebagai seorang yang lahir di Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi Angie dan suami untuk tetap membawa unsur Indonesia ke dalam kehidupan anak-anaknya. Selama menetap di London, banyak pertanyaan muncul mengapa sang anak kurang fasih dalam berbahasa Indonesia, sehingga kemudian Angie memberanikan diri untuk kembali ke Indonesia demi pembelajaran baik bahasa hingga budaya kepada anaknya. Itu nomor 1, karena aku banyak pertanyaan, apa Angie anaknya kok bahasa Indonesianya nggak lancar, terus itu, nah aku susah ya, dimana aku juga waktu aku bekerja segala macam aku pulang malam, terus dia punya neninya juga orang Spanish, orang Itali, jadi anak aku bisa semua hampir bisa dikit-dikit bahasa Italia atau Spanish, tapi bahasa Indonesia juga dia dikit-dikit jadinya. Jadi aku punya beban, aku punya tanggung jawab untuk bisa ngajarin itu sama mereka. Tapi bukan cuma bahasa aja, kalau bahasa anak-anak cepet ya. Tapi kalau misalnya budaya sama sejarah itu kan memang harus di sini, harus kenal di sekolahnya, harus di remind di sekolah, di rumah. Jadi itu yang aku berusaha untuk berikan buat anak-anak aku. Meski belum memastikan apakah akan menetap di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, Angie tetap akan memasukkan Sarah dan Elias ke sekolah yang ada di Indonesia untuk memperkuat apa yang sudah menjadi tujuan mereka datang ke Indonesia. Sekolah pastinya, yang mungkin satu tahun dia libur kan. Jadi anak-anak aku masukkan sekolah di Indonesia.
Selain itu, Angie juga mengaku rasa rindunya terhadap dunia hiburan. Terlebih kepada dunia akting membuat ia ingin kembali ke tanah air. Kerinduan akan suasana syuting, teman-teman pemain, hingga orang-orang yang ada di belakang layar membuat kerinduannya bertambah lagi. Bahkan ketika melakukan proses syuting film akhir tahun lalu, Angie mengaku sangat senang dan tidak merasa grogi. Meski dunia peran yang ia lakoni saat ini memiliki jarak waktu yang cukup lama. Suasananya, krunya, teman-temannya gitu kan. Ya aku kemarin sempat ketemu beberapa teman aku yang masih aktif di dunia entertain, terus ketemu mereka, ngelihat mereka, aku bikin jadi ada rasa kangen ya. Aku juga pengen dong gitu lagi gitu kan. Jadi rasanya kok rasanya seru ya. Coba ya bisa lagi gitu kan. Terus ya udah. Pas aku datang, aku dari London waktu Desember kemarin aku datang, aku langsung syuting. Rasanya seger banget, gimana sih rasanya, kangen banget. Jadi pas kangen itu nggak ada nervous, langsung kembali bisa syuting. Dan aku dapat pujian dari sutradaranya, dari produsernya, katanya Angie kamu malah better sekarang. Iya better karena aku baru tahu sekarang betapa aku kangennya, betapa aku cintanya sama dunia aku gitu. Jadi itu semua. Kalau grogi itu masih ada, pasti grogi itu ada setiap kali mulai. Bahkan waktu dulu aku udah berkali-kali main, grogi awal itu ada. Tapi sebagai pemain grogi itu kan bagus gitu kan. Grogi itu memicu kita untuk bisa bikin sesuatu lebih bagus lagi, dan itu memancing perasaan untuk bisa lebih keluar gitu kan. Dan kebetulan karena lebih banyak kangennya, jadi pas grogi lebih banyak kayak grogi orang yang excited, seneng gitu kan. Seneng, bukan grogi yang jadi takut, sedih atau bete gitu kan. Jadi groginya malah bikin penasaran dan seneng gitu. Lebih dari itu, dukungan dari orang yang dicintai diakui Angie adalah semangat tersendiri baginya untuk memulai lagi dunia peran. Angie mengatakan Habibie adalah sosok yang mengetahui jika dunia akting adalah dunia yang membuat dirinya senang. Dia mengizinkan aku untuk kembali lagi ke Indonesia dan tentu aja di dunia entertain. Dia bilang apa yang bikin kamu happy, kamu jalanin kalau itu bikin kamu happy gitu. Tapi ada batasannya. Dia bilang, dia kasih aku batas waktu, aku bisa untuk di sini gitu. Kabar bahagia baru saja datang dari pasangan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono. Pasalnya, mereka baru saja dikaruniai putra kedua yang diberi nama Malik Mahendra Harlino. Baru saja dilahirkan ke dunia, anak dari artis cantik ini menghebohkan dunia maya. Hal ini terlihat dari beberapa postingan akun Instagram Dude yang mengunggah foto Malik yang seperti sedang berdoa, dibalut dengan selimut berwarna hijau sambil memejamkan mata. Dengan adanya pose tersebut, netizen pun akhirnya ramai berkomentar dan mengatakan bahwa Malik terlihat lucu dalam foto tersebut. Thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. No, you can hear. Rumah tangga Nafa Urba dan Zackly nampaknya terbilang awet. Meskipun isu perselingkuhan sempat santer terdengar mendera rumah tangga mereka. Sejak pernikahannya pada tahun 2007 lalu, artis cantik ini berhasil mempertahankan rumah tangganya. Hingga saat ini, ibu dari Mikaela Lee Jo Won ini nampaknya bisa menghadapi isu perselingkuhan tersebut dengan sikap yang baik. Melihat sikap wanita 37 tahun ini, para penggemarnya pun banyak yang bertanya-tanya kepada Nafa mengenai masalah perselingkuhan. Banyak pertanyaan dan curahan hati dari fansnya yang disampaikan melalui DM Instagram. Dan Nafa mengaku bahwa dirinya sangat tidak berkeberatan untuk menanggapinya. Lagi-lagi kabar yang datang dari Ayu Ting Ting sedikit membuat heboh para netizen. Pasalnya, kemarin sahabat dari Ayu, Ruben Onsu, mengunggah foto bersama dirinya dan rekan-rekan yang lain. Seperti biasa, dalam foto tersebut nampak pula suami dari Nagita Slavina, Raffi Ahmad. Bukan karena foto dengan Raffi Ahmad yang membuat heboh, tetapi pakaian yang digunakan pelantun alamat palsu inilah yang menjadi perhatian netizen. Dalam unggahan tersebut terlihat Ayu menggunakan dress berwarna hitam dengan motif bunga-bunga dan polkadot serta tangan yang berada di atas perut.
Alih-alih mendapat pujian, Ayu pun malah mendapat cibiran dari para netizen. Banyak netizen yang menganggap jika Ayu sedang hamil karena perutnya terlihat sedikit besar dalam foto tersebut.